Selamat pagi permisa, berjumpa lagi bersama saya Abdi Maulana di Dunia Dalam Berita. Berita pagi hari ini, menurunkan tarif menguatkan testing. Situasi pajebluk COVID-19 yang sedang dalam tren menurun seperti saat ini sama sekali bukan pertanda bahwa kita boleh kehilangan kontrol. Waspada tetap harus menjadi kunci. Dari sisi regulator, salah satu bentuk kewaspadaan itu ialah tetap menguatkan tracing, testing, dan treatment alias 3T. Dalam konteks itu, keputusan pemerintah menurunkan tarif tes antigen layak kita apresiasi. Pada Rabu 1 September lalu, Kementerian Kesehatan menetapkan standar harga terbaru pemeriksaan rapid diagnostik tes antigen dari Rp250.000 menjadi Rp99.000 untuk Pulau Jawa dan Bali dan Rp109.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, alasan utama penurunan harga itu karena produksi alat rapid test antigen di dalam negeri dari produsen lokal saat ini meningkat. Selain itu, harga bahan baku yang digunakan dalam pembuatan alat tes antigen di dalam negeri juga turun. Ini kabar baik kedua, setelah setengah bulan sebelumnya juga melalui surat edaran Kementerian Kesehatan, batas tarif tertinggi tes PCR diturunkan. Kini, harga tes PCR di Jawa dan Bali paling mahal Rp495.000, sedangkan di daerah lain Rp525.000. Penurunan tarif tes PCR saat ini juga dipicu rendahnya harga reagen dan bahan habis pakai. Terlepas dari alasan kian murahnya bahan baku maupun semakin dominannya produsen lokal dalam perkara tes corona tersebut, penurunan harga tes antigen dan PCR mengeluarkan pesan menggembirakan. Pada titik ini, kita mesti menyambut positif munculnya kesadaran pemerintah bahwa tracing dan testing harus dikuatkan, salah satunya dengan cara menurunkan harga atau tarifnya. Kita tahu lemahnya tracing akan membuat bias penanganan. Kalau ditambah lagi dengan testing yang seret, hasilnya adalah bencana. Mengapa? Tanpa tracing dan testing yang memadai, kita akan selalu gagal mengidentifikasi jumlah dan siapa saja yang terpapar virus. Kekacauan itu akan memberikan jalan bagi penularan virus tanpa terdeteksi, tanpa terantisipasi. Situasi seperti itu sempat kita alami. Penambahan jumlah kasus harian landai bukan karena penularannya terkendali, tetapi karena tracing dan testingnya sangat minimal. Kiranya kita mesti menjaganya agar tidak kembali ke titik tersebut. Kini, salah satu variabel yang dulu sempat membuat jumlah testing minim, yakni komponen harga, sudah ditekan. Sepatutnya itu menjadi modal kuat bagi pemerintah untuk melejitkan testing. Pada ujungnya hal tersebut akan membuat penanganan pandemi menjadi lebih baik. Kian murahnya biaya tes juga akan membuat aktivitas tempat atau transportasi yang mensyaratkan tes antigen atau PCR sedikit banyak mulai bergairah. Dari sudut pandang pemulihan ekonomi, hal itu tentu sangat positif dan mesti kita sokong. Yang patut dijaga ialah pengawasannya. Dalam kasus penurunan harga tes PCR lalu misalnya, masih ada sejumlah rumah sakit swasta dan klinik yang tidak segera menurunkan harga sesuai aturan dengan beragam dalih. Juga pengawasan terhadap kualitas testing yang tak boleh turun meskipun harga diturunkan. Perkara apakah harga antigen maupun PCR itu masih kemahalan atau tidak, itu bisa kita debatkan, bisa kita diskusikan dengan pemerintah sebagai pengambil keputusan. Boleh jadi ada komponen-komponen biaya yang masih bisa ditekan lagi, atau barangkali pemerintah mau mengintervensinya dengan subsidi. Idealnya, semakin murah biaya, kesediaan masyarakat untuk melakukan testing akan semakin besar. Kalau bisa murah, kenapa mesti mahal? Demikian berita pagi hari ini. Saya Abdi Maulana, berjumpa lagi di Dunia Dalam Berita esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan contoh teks eksposisi. Meskipun demikian, teks eksposisi tidak terbatas pada berita-berita yang bersifat online atau sering disebut sebagai editorial.
Contoh lain dari teks eksposisi diantaranya ceramah, pidato, skripsi, tesis, disertasi, serta teks-teks lain yang sifatnya menyampaikan gagasan atau pendapat. Oleh karena itu, kita dapat definisikan teks eksposisi adalah teks yang sifatnya atau tujuannya adalah untuk menyampaikan gagasan, ide, atau pendapat. Kalau kalian ingin membuat sebuah teks eksposisi, ada 3 hal yang harus kalian muat di dalamnya. 3 hal tersebut adalah tesis, argumentasi, dan yang ketiga adalah rekomendasi. Itu tadi merupakan struktur dari teks eksposisi. Sangat sederhana, pembuka, isi, dan penutup. Meskipun sederhana, bagian itu merupakan bagian yang sangat penting. Dan yang perlu kalian ingat adalah ketiga bagian itu harus disusun secara berurutan. Dari tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Tesis merupakan gagasan atau pendapat yang ingin dikemukakan pada sebuah teks eksposisi. Yang selanjutnya disambung oleh argumentasi. Ada perbedaan di sini antara tesis dan argumentasi. Dua-duanya merupakan pendapat. Akan tetapi, pada tesis, pendapat itu sifatnya lebih umum. Sedangkan pada argumentasi, itu bersifat membuktikan pendapat-pendapat yang ada pada tesis. Jadi disertai dengan fakta-fakta yang relevan. Fakta yang dimaksud di sini adalah fakta-fakta yang mendukung pendapat, yang mendukung sebuah argumentasi pada sebuah teks eksposisi. Ada perbedaan mendasar antara opini dan fakta yang akan kita contohkan setelah ini. Opini yang dapat digarisbawahi dari kalimat tersebut adalah kita tidak boleh menurunkan kontrol terhadap kondisi pandemi saat ini. Meskipun demikian, kondisi pandemi saat ini dalam keadaan tren yang menurun katanya. Akan tetapi opininya adalah kita tidak boleh menurunkan kontrol kita terhadap hal tersebut. Itu merupakan pendapat si penulis. Selanjutnya, kita akan bahas contoh dari fakta pada teks eksposisi. Contohnya adalah begini. Kalau kita melihat kembali pada teks tersebut, kita dapat menggarisbawahi sebuah fakta mengenai tanggal yang terdapat di dalam situ. Itu merupakan tanggal bahwa pemerintah telah menurunkan harga atau menurunkan tarif rapid antigen dari yang awalnya 200 ribuan menjadi di bawah itu. Itu juga merupakan sebuah fakta. Sehingga jelas perbedaan antara opini dan fakta. Opini kembali lagi merupakan pendapat yang berasal dari penulis, sedangkan fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi adalah saran yang diberikan penulis kepada pembaca atau pendengar mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks eksposisi. Jadi ada masalah yang diberi pendapat, yang diberi argumentasi, dan kemudian ada saran atau solusi yang diberikan kepada pembaca atau pendengar terhadap masalah itu. Sekian.